Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Insyira Mulyawan D 732194, alamat Perumahan Taman Al-Wahab, Blok F3 nomor 10, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dosen pengampu Bapak Muhammad Soleh, SPDI MPD, dan saya di sini akan menjelaskan presentasi saya berjudul Perilaku dan Kepuasan Konsumen Pendidikan. Dengan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah desain produk, sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, di sini saya akan memaparkan apa sih keunggulan menjadi mahasiswa MPI. Yang pertama, keunggulannya yaitu belajar memanajemen di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu menjadi mahasiswa yang kritis dan inovatif. Yang ketiga, belajar memimpin dan menjadikan pemimpin yang bertanggung jawab. Dan masih banyak lagi yang bisa dibanggakan dari mahasiswa MPI. Di sini saya akan menjelaskan apa sih perilaku dan kepuasan konsumen pendidikan. Sebelumnya, di dalam judul ini ada 4 materi. Yang pertama, pengertian perilaku dan kepuasan konsumen pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu sebab-sebab dan kecenderungan perilaku konsumen pendidikan. Yang ketiga yaitu kriteria kepuasan konsumen pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu konsep analisis kepuasan konsumen. Apa sih perilaku kepuasan konsumen pendidikan? Menurut pakar John C. Mowan dan Michelle Minor, mereka mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan suatu perolehan konsumsi berbagai produk, jasa, dan pengalaman serta ide-idenya. Kemudian, perilaku konsumen juga suatu yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian dan berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Yang kedua itu sebab-sebab dan kecenderungan perilaku konsumen pendidikan adalah sikap yang berkaitan dengan perilaku pembeli terbentuk sebagai hasil dari pengalaman langsung mengenai produk, informasi secara lisan yang diperoleh dari orang lain, atau terpapar oleh iklan media massa, internet, dan berbagai bentuk pemasaran langsung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, pribadi. Dan yang keempat adalah faktor psikologis. Selanjutnya, yaitu materi yang ketiga, kriteria kepuasan konsumen pendidikan. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dibandingkan harapan. Kemudian, Angel dan Van Cipto menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi pembeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan pelanggan. Kemudian ada beberapa jenis kepuasan. Yang pertama, dimensi kepuasan. Kedua, mengukur kepuasan. Ketiga, harapan dan kepuasan. Dan keempat adalah kualitas produk. Kemudian materi yang keempat yaitu konsep analisis kepuasan konsumen. Saya akan menjelaskan tentang konsep analisis kepuasan konsumen. Yang pertama dari sisi kanan terlebih dahulu, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan keinginan setiap produsen atau lembaga penyediaan layanan jasa. Selain menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup lembaga tersebut, memuaskan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Pelanggan yang puas terhadap produk atau jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali dan mengajak calon pelanggan baru untuk menggunakan jasa yang telah mereka rasakan kepuasan kinerja pelayanannya. Kemudian yang kedua yaitu harapan konsumen terhadap produk. Harapan tersebut yang dijadikan sebagai pedoman tiap pelanggan saat akan melakukan pembelian suatu produk atau jasa, sekaligus untuk membuktikan apakah produk atau jasa yang telah dipilihnya itu sesuai dengan yang dijanjikan produsen atau tidak. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Iskandar dan Bernato 2007, di mana konsumen akan memiliki harapan mengenai bagaimana produk atau jasa tersebut seharusnya berfungsi, atau yang biasa disebut dengan performance expectation, yaitu standar kualitas yang akan dibandingkan dengan fungsi atau kualitas produk atau jasa yang sesuai yang dirasakan konsumen. Kemudian dari sisi kiri, yaitu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan sangatlah penting sehingga perusahaan
visi dan misi perusahaan harus dilakukan dengan serius. Visi dan misi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya. Kemudian produk merupakan sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi dan dapat memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan. Kemudian yang ketiga yaitu nilai pelanggan atau yang biasa disebut dengan customer value. Merujuk pada seberapa bernilainya produk bagi seorang pelanggan. Itu memiliki selisih antara manfaat yang dirasakan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dari sebuah produk. Nilai yang dirasakan tergantung pada persepsi pelanggan karena beberapa manfaat atau biaya yang tidak dapat dikuantifikasikan. Selain itu, ketika mengambil keputusan pembelian, konsumen juga tergantung pada nilai relatif atau manfaat yang berbeda sebuah produk terhadap produk alternatif. Mereka akan memilih yang paling bernilai. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari sisi kanan dan sisi kiri, yaitu adalah tingkat kepuasan konsumen. Setelah semua sudah tersedia dan berkembang, maka tingkat kepuasanlah yang paling utama. Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa puas mereka dengan produk atau jasa spesifik yang ditawarkan. Biasanya ada dua bagian dalam proses pengukurannya, yaitu mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang bersangkutan dan menilai membandingkan dengan tingkat kepuasan konsumen keseluruhan terhadap produk atau jasa para pesaing. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.